Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Om Namo Buddhaya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dengan dosen Dr. Pujo Sugito MBA. Saya Ida Bagus Radadana Prasanta dari Universitas Merdeka Malang, kelas Manajemen 4B dengan nomor induk mahasiswa 19022000102. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya yang lagi menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Dan para dosen juga, semoga semuanya sehat selalu dan tidak ada kurang apapun. Berikut rangkuman materi manajemen pemasaran internasional. Yang pertama adalah international marketing. Marketing berasal dari kata market yang mempunyai arti hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Marketing adalah proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan, strategi, hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Yang dipasarkan yaitu seperti barang, jasa, peristiwa, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Yang diperlukan saat marketing yaitu produk, harga, promosi, tempat, proses, hubungan masyarakat, dan kekuatan politik. Selanjutnya, international marketing. Aktivasi bisnis yang dirancang untuk merencanakan, mempromosikan, dan mengatur jalannya barang dan jasa perusahaan kepada para konsumen atau pengguna lebih dari satu negara atau lintas negara untuk mendapatkan keuntungan. Marketing ini ada beberapa bagian, yaitu tingkat domestik dan internasional. Untuk domestik adalah ketika komersialisasi barang dan jasa terbatas hanya untuk negara asal saja. Sedangkan internasional, jenis pemasaran yang membentang di beberapa negara di dunia, yaitu pemasaran produk dan jasa yang dilakukan secara global. Berikut pengaruh lingkungan terhadap international marketing. Yang pertama yaitu sosial budaya. Pengaruhnya yaitu seperti bahasa setiap negara yang berbeda, tetapi setidaknya harus bisa bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Faktor agama, karena kita harus menjual barang sesuai kaidah dalam agamanya. Contohnya, di Indonesia menjual makanan harus berstandar MUI. Faktor sosial, para produsen harus mengerti gaya hidup dan kultur yang ada di negara yang dituju. Harus siap beradaptasi di lingkungan sosial negara tersebut. Yang berikutnya yaitu hukum. Produsen juga harus mengetahui hukum yang berlaku di negara yang dituju, karena ini paling penting, karena ini menyangkut peraturan di negara yang dituju. Selanjutnya, yaitu ekonomi. Harus mengetahui negara sedang berkembang, maju, atau tertinggal. Mengerti mata uang yang beredar di negara yang dituju, dan mengerti siklus perekonomian yang ada di negara tersebut. Berikut tahapan perencanaan pasar internasional. Tahapan evaluasi. 1. Tahapan yang tidak terencana, memberikan wawasan kepada perencana dalam mengelola bisnis, jadi harus terencana. Tahapan penganggaran, mendorong pengelolaan sumber daya atau anggaran ke dalam berbagai aspek bisnis. Tahapan perencanaan, mendorong bisnis yang dilakukan supaya tidak terjadi ketimpang siuran atau tidak terorganisir. Perencanaan strategis melibatkan pembuatan strategi yang efektif dalam membuat bisnis tumbuh atau berkembang. Berikutnya, lingkungan ekonomi internasional. Lingkungan ekonomi internasional ini adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ini memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Analisis lingkungan makro. Analisis lingkungan ekonomi, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bangsa, nilai tukar, pajak, indeks saham, harga obligasi, dan tingkat pengangguran. Analisa lingkungan teknologi seperti internet, printer 3D, teknologi serat optik, dan nanoteknologi. Analisis lingkungan politik dan hukum.
Untuk politik, seperti perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan. Untuk hukum, seperti peraturan persaingan, perlindungan konsumen, persyaratan kesehatan produk, peraturan emisi karbon, kebijakan perdagangan, dan kebijakan lingkungan. Selanjutnya, analisis lingkungan sosial budaya, seperti pertumbuhan populasi, komposisi demografi atau usia, agama dan etnis, selera dan preferensi, pendapatan dan kekayaan rumah tangga, dan migrasi. Dan selanjutnya adalah analisis lingkungan demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, urbanisasi seperti bencana alam, pemanasan global, dan populasi. Selanjutnya adalah analisis lingkungan industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama dan mendekati sama atau sebagai barang pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh. Analisis lingkungan industri mencoba gambaran tentang peluang, ancaman bisnis diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri atau pesaing industri. Pendekatan analisis industri, pendekatan struktural, struktur dan faktor determinannya, dan halangan memasuki pasar struktural. Selanjutnya, pendekatan ini dikembangkan lebih populer oleh Michael Porter dengan Five Forces of Competition Model atau Porter's Model. Selanjutnya, turut dalam bisnis internasional. Yang pertama, kegiatan bisnis internasional yang dilakukan oleh perusahaan swasta biasanya bertujuan untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Permintaan asing yang menarik, kapitalisasi teknologi, gunakan sumber daya murah, aneka ragam secara internasional, kombinasi dari alasan di atas. Ini cara perusahaan libatkan bisnis internasional, yaitu dengan cara impor atau importing, ekspor atau exporting, investasi asing langsung atau direct foreign invest atau DFI, persekutuan strategis atau strategis aliansi. Ciri-ciri globalisasi. Berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat. Sementara melalui pergerakan massa semacam terorisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Selanjutnya, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Selanjutnya, meningkatnya masalah bersama, misalnya seperti pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi terus menantang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sistem politik atau sistem pemerintahan ini di sebuah negara sangat mempengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Sistem politik. Demokrasi merupakan sistem di mana pemerintahan dikendalikan oleh rakyat secara langsung atau melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan pemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat secara keseluruhan. Totalitarisme merupakan sistem politik di mana hanya ada satu partai perwakilan atau kediktatoran yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jika terdapat oposisi terhadap pemerintah tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat dan tidak adanya kebebasan berpendapat.
Hubungan hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat demografis menekan individualisme, sedangkan masyarakat totaliter mendasarkan pada kolektivisme. Lingkungan, peraturan, dan hukum. Hukum pemerintah di suatu negara dengan negara lainnya itu berbeda. Dan organisasi-organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum suatu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara setempat. 4 pondasi dasar hukum yang berlaku di seluruh dunia. Yang pertama yaitu hukum Islam. Hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Penerapan hukum ini dilakukan sebagai besar negara Islam, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Hukum sosialis. Hukum yang dianut oleh negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain-lain. Dalam sistem hukum sosialis, kekayaan dan sumber daya alam suatu negara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian dalam sistem hukum sosialis masih diakui adanya hak milik individu. Penguasaan sumber daya oleh pemerintah hanya pada sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu hukum umum. Hukum yang berasal dari hukum Inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika Serikat, Kanada, atau kurang lebih Inggris dan negara-negara lainnya. Yang terakhir yaitu hukum sipil, hukum yang diturunkan dari hukum Romawi dan diterapkan di negara-negara non-Islam atau non-sosialis. Selanjutnya yaitu regulasi perdagangan internasional. WTO dibentuk tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran Uruguay. Berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 dan di Indonesia meratifikasi lewat DPR tanggal 13 Oktober 1994 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Selanjutnya dalam final ACT Perjanjian Marrakesh dikemukakan tentang rancangan mendirikan Multilateral Trade Organization atau MTO yang kemudian diubah namanya menjadi World Trade Organization atau WTO sebagai pengganti GATT. Putaran Uruguay telah meluaskan cakupannya secara substansi dan telah menghasilkan banyak perjanjian baru yang sebelumnya tidak pernah ditandatangani oleh GATT. Tujuannya, satu, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Ketiga yaitu untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi. Satu, memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari persetujuan WTO. Memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota, baik masalah yang telah tercakup dalam persetujuan WTO maupun yang belum tercakup. Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO. Mengawasi kebijakan perdagangan, kerjasama dengan organisasi lainnya. Berikut sejarah ringkas WTO. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Cikal bakal WTO adalah GATT, Generasi Agreement on Traffic and Trade, yang telah berdiri sejak 1948. Setelah WTO resmi berdiri, GATT tetap eksis sebagai salah satu bagian dari WTO, sejajar dengan GATS atau Generasi Agreement on Trade and Service, atau TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect on Intellectual Property Right. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai daerah. EPRG strategis.
Yang pertama yaitu proses perluasan internasionalisasi dan keputusan strategis. Yang pertama yaitu expand or not atau perluas atau tidak. Kita harus perluas jaringan-jaringan ke negara-negara lain. Cara paling pertama adalah bersiap untuk ekspor terlebih dahulu. Yang kedua yaitu international market evaluation atau evaluasi pasar internasional. Pasar yang sedang berkembang menimbulkan masalah khusus, yaitu infrastruktur pemasaran yang tidak memadai, tingkat pendapatan, distribusi, dan informasi. Maka dari itu perlu evaluasi untuk terjun ke pasar internasional. Yang ketiga yaitu mode of entry atau mode masuk. Karakteristik pasar, penjualan potensial, kepentingan strategis, perbedaan budaya, dan batas negara. Kemampuan perusahaan yaitu karakteristik perusahaan dan pengetahuan pasar. Yang keempat yaitu overall strategi atau strategi keseluruhan. Waterfall strategi yaitu sebuah perusahaan yang menuangkan sebuah sumber dayanya yang tersedia ke satu atau beberapa pasar tertentu. Bukan hanya waterfall strategi, yaitu ada sprinkler strategi, yaitu sebuah perusahaan menyebarkan sumber dayanya untuk mendapatkan pijakan kecil bahkan di pasar sebanyak mungkin. Yang selanjutnya yaitu ada strategi sequencing atau mampu mengintegrasikan atau mengoptimalkan operasi internasional antar negara dalam satu blok perdagangan. Yang kelima yaitu marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu kombinasi pemasaran di mana menemukan strategi baru tapi dengan cara menyatukan strategi lama dan strategi baru. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Terima kasih untuk dosen pengajar Dr. Pujo Sugito MBA. Terus jaga kesehatan, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Lancar semuanya puasanya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua.